Shalom Sobat of God, kami mengajak Anda yang sedang berbeban berat untuk dapat mengirimkan pokok-pokok doa Anda kepada tim kami, sehingga dapat kami dukung dalam doa. Kami juga mengajak Anda yang terbeban untuk menjadi berkat dan semangat bagi Soulmate of God yang lain, dengan cara mengirimkan kesaksian yang Anda alami dalam kehidupan sehari-hari Anda. Anda dapat mengirimkan pokok-pokok doa, juga kesaksian tersebut dengan menghubungi kami via WhatsApp melalui nomor yang tertera. Minggu ini, kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah kesaksian dari Soulmate of God yang mengalami kesembuhan dari COVID-19. Shalom, nama saya El. Saya mau bersaksi tentang anugerah dan mujizat Tuhan Yesus yang luar biasa bagi saya. Beberapa hari yang lalu, saya mengalami gejala COVID-19 dan saat itu saya langsung segera ke rumah sakit terdekat yang ditemani oleh teman saya. Saat di sana, saya kemudian dicek suhu yang pertama-tama dan benar saja, suhu saya saat itu termasuk suhu yang tinggi. Saya langsung diarahkan menuju ke tempat tes antigen yang kemudian saya melakukan 2 kali tes antigen. Hasil yang pertama negatif dan hasil yang kedua positif. Karena hasil yang kedua positif, akhirnya petugas kesehatan menyarankan saya untuk rapid test sebanyak 2 kali. Hasilnya masih sama, positif. Kembali lagi saya disarankan untuk melakukan swab PCR sebanyak 3 kali untuk memastikan hasil tersebut. Hasilnya 2 kali negatif dan 1 kali masih positif. Saya sangat gugup saat itu. Tapi yang dapat saya lakukan sebagai orang percaya adalah berdoa sama Tuhan Yesus. Selang beberapa waktu saya melakukan tes ulang kembali. Dan hasilnya sungguh melegakan. Hasil yang ditunjukkan adalah saya negatif dari COVID-19. Puji Tuhan. Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Dan puji Tuhan, saya masih diberi kesehatan hingga saat ini. Tuhan Yesus itu baik saudara-saudara. Amin. Haleluya. Mari kita muji Tuhan lagi-lagi. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say, great is our God. Lebih lagi, mari bersukacita bersama-sama, kita puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Katakan, kami rindukan. Kami rindu
rindukan kuasa lawananmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Yes Tuhan, great is our God. Dimanapun Anda berada, mari bersuka cita bersama-sama, sebab Dia bertata di atas setiap pujian kita. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawananmu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Sobat IDM yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Ini kami orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Kami rindu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu melingkupi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biar segala kemuliaan kami berikan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Katakan di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Katakan, segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Dengan cinta kepada Tuhan katakan lebih lagi, di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu.
Maha Tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti dirimu. Mari angkat suara katakan, segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Katakan, segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Oh, segenap hidupku ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Segenap hidup, oh, ku mengasihimu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadiratmu. Mari sembah Tuhan, kami rindukan Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Kami ada bukan mencari berkat-Mu Tuhan, kami rindu mencari wajah-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami rindukan Engkau Yesus. Haleluya, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak Tuhan. Sungguh mulia nama-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau Yesus. Nama di atas segala nama, Engkau Raja kami. Haleluya, inilah hati kami Tuhan, inilah segenap hidup kami, kami berikan bagi-Mu. Haleluya, kami sembah Engkau Yesus. Lebih dari segalanya Tuhan, kami perlukan Engkau Yesus. Penuhi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkau puaskan hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan lebih lagi, mari tinggikan
namanya. Haleluya. Ada kuasa di setiap pujian kami Tuhan. Hadirat-Mu membuat kami nyaman. Yang kami perlukan hadirat-Mu Tuhan. Penuhi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Melewati setiap musim dalam hidup kami Tuhan. Banyak hal, banyak perkara yang tidak dapat kami mengerti. Tapi satu hal yang kami tahu, Engkau selalu beserta kami. Kami mau belajar tetap percaya kepada Tuhan lebih dari segalanya. Mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Jamah kami lebih lagi Tuhan. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Kami percaya, ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya, ku percaya mujizat kan nyata. Oh Tuhan, ku takkan berhenti percaya. Mari bersungguh katakan, tak sekalipun, tak sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ini iman kami Tuhan. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun, tak sekalipun melupakanku. Kau menuntun langkahku. Engkau tidak tinggalkan kami. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkan. Kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Oh, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Katakan, ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti
kasih Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti percaya sampai kami melihat Tuhan bekerja bagi setiap kami. Engkau tahu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Engkau telah puaskan kami melalui pujian kami, dan kami sungguh percaya Tuhan bertahta di atas setiap pujian kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami sungguh rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Langit bumi ini akan berlalu, tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Kebenaran itu akan memerdekakan setiap kami Tuhan menjadi orang-orang yang percaya. Berkati urapi hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau persiapkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Biar kami memiliki telinga seorang murid, kami dapat duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Dan kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga nama Tuhan yang kami permuliakan. Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami, biar benih yang ditabur pada hari ini dapat bertumbuh, menghasilkan buah untuk kemuliaan dan keagungan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sobat IDM yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Pada kesempatan ini kita boleh sama-sama mau menikmati firman Tuhan. Kita sebelumnya mau berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur Tuhan. Pada sore hari ini kami boleh mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan semuanya. Terlebih hamba-Mu Tuhan, Engkau urapi. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus boleh menyertai setiap firman yang kami dengarkan. Kami boleh sampaikan, itu semua karena kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Ya, pada kesempatan ini kita masih di dalam bulan Februari. Kita sama-sama mau belajar firman Tuhan. Kalau di bulan Februari ini tentang kasih. Nah, pada kesempatan ini kita mau belajar bagaimana seorang menjadi kekasih. Nah, kekasih di sini adalah sebagai seorang sahabat. Kita tahu bahwa menjadi seorang sahabat itu bukan hal yang gampang. Sahabat itu karena ada kesetaraan dalam sosial. Kemudian ada saling membutuhkan sahabat itu. Kemudian di dalam setiap saat pasti ada perjumpaan sebagai seorang sahabat. Kemudian ada sesuatu yang diharapkan menjadi seorang sahabat. Sahabat juga bisa melakukan dengan cara berbagi, apakah berbagi perasaan senang, perasaan duka, atau mungkin ada perbuatan segala sesuatunya. Kemudian bisa dilakukan, seorang sahabat itu pasti bisa menyesuaikan apa dan bagaimana sahabat kita. Berapa banyak kita menjadi sahabat? Kalau saudara semua Bapak Ibu yang kekasih, Bapak Ibu pasti punya sahabat. Sahabat yang bagaimana? Yang menurut Bapak Ibu yang ingini. Seorang sahabat adalah seorang yang tidak mencari keuntungan. Seorang sahabat itu bisa melakukan take and give, bisa memberi, bisa menerima. Seorang sahabat pasti bisa rela berkorban demi sahabatnya. Kemudian seorang sahabat itu tidak memaksa untuk meminta kembali, pasti. Kemudian sahabat itu bisa menerima kekurangan, dan sahabat itu bisa memberikan dukungan atau semangat. Nah, kalau kita menjadi seorang sahabat, pasti sahabat yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita mau lihat ayatnya di dalam Amsal pasal yang ke-17, ayat yang ke-17. Amsal 17 ayat yang ke-17. Ya, Amsal 17 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sekali lagi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, seorang sahabat menaruh kasih.
Kalau kita punya sahabat, kalau kita ditelepon sahabat kita, pasti kita akan datang. Apapun kesibukan kita, pasti kita akan datang. Seorang sahabat menaruh kasih, tidak mengenal waktu, tidak mengenal kapanpun. Mungkin di bulan ini adalah di bulan Februari adalah bulan kasih sayang. Berarti kita bisa menumpahkan kasih sayang itu pada saudara kita, sahabat kita. Tidak mengenal waktu, kapanpun kita butuhkan. Mungkin kita bisa memakai telepon atau WhatsApp atau apapun kita bisa lakukan. Di ayat yang berikutnya dikatakan, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Menjadi seorang saudara. Kita tahu bahwa menjadi seorang saudara itu tidak begitu gampang. Tapi menjadi seorang saudara dalam persahabatan itu pasti terjadi. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai dua. Yang pertama adalah seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Sahabat tidak hanya mengasihi atau hadir, tapi dalam keadaan apapun, sahabat itu pasti hadir dalam kehidupan kita. Sahabat tidak mengenal adanya keadaan apapun, tapi sahabat menjadi orang yang bisa berlaku bijak. Di Amsal pasal yang ke-13, kita mau lihat Amsal 13, ayat yang ke-20, Amsal 13 ayat yang ke-30, ya, Amsal 13 ayat yang ke-20, Amsal 13 ayat 20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Siapa bergaul dengan orang bijak, pasti menjadi bijak. Kalau kita menginginkan seorang sahabat, berarti sahabat itu harus mengerti dalam kehidupan kita. Seorang sahabat mau berkorban. Tadi saya sudah mengatakan, seorang sahabat itu tidak mengenal waktu. Seorang sahabat itu bisa berbagi. Seorang sahabat itu bisa menjadikan take and give. Nah, di sini dikatakan kalau kita bergaul dengan orang yang bijak, maka kita menjadi bijak. Dalam pertanyaan Bapak Ibu sekalian, apakah kalau Bapak Ibu memilih seorang sahabat, apakah memilih dengan sembarangan? Memilih seorang sahabat pasti akan melewati proses. Tidak begitu gampang. Nah, di sini dikatakan bahwa orang bijak, ya, ayat yang ke-20, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, seorang sahabat pasti menginginkan orang yang baik. Orang yang bisa mengerti itu bisa menjadi sahabat. Menjadi seorang sahabat butuh waktu, tidak terlalu singkat, tapi butuh waktu. Kita mau lihat lagi di Amsal pasal yang ke-27, Amsal yang ke-27, ayat yang ke-6, ya, ayat yang ke-6 dikatakan, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Seorang kawan memukul dengan maksud baik. Kalau kita mempunyai sahabat yang baik, kalau kita punya masalah, pasti dia akan tanya, kamu punya masalah apa sih? Bolehkah berbagi? Bolehkah saya bisa masuk dalam kehidupan? Itu seorang sahabat. Dikatakan di sini, seorang kawan memukul dengan maksud baik. Mungkin kalau kita lagi susah ada penghiburan. Kalau kita senang, mereka menjadi senang juga. Tetapi dilihat di ayat yang berikutnya, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Seorang lawan. Kita mencari seorang sahabat, bukan mencari seorang musuh. Mencari seorang sahabat adalah yang tahu kehidupan kita. Di ayat yang kelima dikatakan, Amsal pasal 27 ayat yang kelima, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Biasanya seorang sahabat itu tidak memberikan sesuatu hal yang berlebih-lebih. Tapi seorang sahabat pasti ngomong, kamu salah. Harusnya begini. Itu seorang sahabat. Tapi seorang yang lawan pasti menyatakan dibaik-baiki dulu baru. Nah, itu kita lihat. Seorang sahabat pasti memberikan teguran yang nyata dalam kehidupan kita. Nah, di dalam
Alkitab yang lain, dalam versi yang lain mengatakan, kawan memukul dengan cinta, tetapi musuh merangkul dengan bisa. Ya, kawan merangkul dengan cinta. Kalau sebenarnya seorang kawan, pasti akan melakukan. Kenapa? Karena kalau sebagai seorang kawan, apapun yang dirasa kawan kita, pasti kita akan merasakan. Tetapi musuh akan memukulnya dengan bisa. Berarti di sini ada sesuatu hal, maksud dari kebaikannya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-7, kalau dikatakan ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Berarti ia di sini adalah kasih. Di dalam perikop ini dikatakan adanya kasih. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya kepada segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau kita mempunyai sahabat yang begitu mengasihi kita punya masalah, kita punya aib, pasti dia akan menutupi. Demikian juga kasih. Kasih itu bisa menutupi segala-galanya. Yang jelek pun akan menjadi lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara semua, kita yakin kalau kita punya sahabat, pasti sahabat kita itu tidak sahabat yang begitu saja, atau istilah dalam dunia ini sahabat yang ember, tapi sahabat yang tahu kebutuhan kita. Untuk menjadi seorang sahabat itu ada beberapa ciri-cirinya. Ya. Persahabatan itu memerlukan kerja keras. Jadi kalau kita ingin punya sahabat, pasti kita melakukan kerja keras. Persahabatan memerlukan kerja keras. Persahabatan juga itu tumbuh secara bersama-sama. Mungkin sekali lagi Bapak Ibu Saudara semua, kalau kita punya sahabat itu pasti dimulai dari yang kecil. Mungkin saling memperhatikan, saling melengkapi, saling tahu kebutuhan kita, kebutuhan satu sama lain, itu adanya tumbuh bersama. Persahabatan tidak berarti menyenangkan semua orang. Persahabatan tidak menyenangkan, tapi persahabatan itu juga ada yang menjengkelkan. Tapi menjengkelkan kalau kita percaya kepada sahabat kita, maka dia akan memberikan yang terbaik. Persahabatan tidak ternilai harganya. Ini yang diutamakan. Persahabatan. Menjadi seorang sahabat, menaruh kasih setiap waktu. Jadi berapa banyak Bapak Ibu yang sudah merasakan punya sahabat, pasti akan merasakan. Yang kedua, dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17, menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Menjadi seorang saudara. Saya punya sahabat baik, sahabat baik. Kalau saya susah, pasti akan datang sama sahabat. Saya senang berbagi sahabat. Tetapi karena pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk bersama, maka saya dengan sahabat saya memutuskan, oke, kita tetap bersahabat, tapi tidak bisa secara langsung bertemu. Bersahabat pun bisa merasakan. Ya, di sini kalau saya merasakan saya punya sahabat, itu sama seperti saya punya saudara. Bapak Ibu mungkin merasakan seperti itu. Kalau punya sahabat, sama seperti punya saudara. Bahkan sahabat itu, kalau orang mengatakan, melebihi dari seorang saudara. Oke. Menjadi saudara pasti mengenal. Kalau Bapak Ibu punya putra-putri, atau kita sendiri yang di dalam satu lingkungan keluarga. Kita mungkin 3 bersaudara, 4 bersaudara, 2 bersaudara. Pasti kita akan kenal saudara kita. Karakternya kita kenal. Kemudian kita kenal pribadinya. Bahkan mungkin kita kenal dengan seleranya. Langkahnya pada waktu dia masuk. Kenal. Itu saudara. Oh, ini yang datang, ini saudara ini. Nah, saya tahu kalau saya 3 bersaudara ya. 3 bersaudara, saya tahu kalau misalnya adik saya datang, itu saya tahu, langkahnya pun saya tahu. Oh, ini adik saya yang ini, oh ini adik saya yang lain yang ini, itu saya tahu, itu saudara. Kenapa? Karena saudara itu mengenal karakter, saudara itu mengenal pribadi. Nah, menjadi seorang saudara
dalam keluarga pasti akan tumbuh bersama dalam satu didikan ayah dan ibu. Kalau kita menjadi seorang saudara, kita pernah dibedakan? Saya rasa sebagai orang tua tidak pernah membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Tapi mereka akan menjadikan rata bahwa kita diajar untuk berbagi. Kalau mungkin masih kita kecil, kita jadi anak-anak, kasih permen, mungkin permennya lebih baik atau lebih besar. Mungkin kita merebut. Tapi orang tua mengatakan apa? Enggak. Dibagi saja menjadi berdua atau dibagi saja. Kalau Bapak Ibu bawa putra-putri kemana jalan-jalan, minta sesuatu, Bapak Ibu pasti akan mengarahkan. Kenapa? Karena untuk belajar bersama menjadi seorang saudara. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita pun punya sahabat, itu menjadi seorang saudara. Saudara dalam persahabatan itu bisa sehati. Saya pun mengalaminya. Saya kalau misalnya ada sakit, sahabat saya itu tahu, kamu lagi sakit ya, kamu lagi ini ya, itu tahu. Meskipun jarak kami berbeda, berjauhan, tapi dia tahu. Padahal saya tidak menginginkan beliau datang, tidak menginginkan, tapi tahu. Menjadi seorang saudara dalam persahabatan itu pasti tahu. Nah, di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang pertama, ya dikatakan di sini, peliharalah kasih persaudaraan. Firman Tuhan sudah menyatakan kepada kita dalam suatu nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dikatakan peliharalah kasih persaudaraan. Kita pelihara. Nah, kalau kita memelihara, kita mau lihat contohnya. Di dalam Filemon pasal yang pertama dikatakan di ayat yang ke-7, ya, di ayat yang ke-7 dikatakan, dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Nah, di sini Paulus dengan Filemon menjadi seorang saudara. Dia katakan bahwa dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Nah, sebagai seorang saudara itu bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan kegembiraan seorang saudara. Nah, bagaimana dengan kita untuk menjadi seorang saudara bagi rekan-rekan yang lain? Mungkin bagi jemaat, mungkin dari lingkungan kita, apakah kita bisa memberikan kegembiraan dan kekuatan? Nah, firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita, dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Nah, ini yang dinuntut oleh firman Tuhan. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Kalau kita bisa menjadi seorang sahabat, menjadi rekan, partner kerja, pasti kita bisa mengatakan bahwa menjadi seorang saudara itu bisa memberikan kekuatan. Kemudian di ayat yang ke-13, di ayat yang ke-13 dikatakan, sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Nah, di sini Rasul Paulus meminta kepada Filemon, ya, Filemon sebagai seorang sahabat, dikatakan sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu. Nah, ada yang mau digantikan. Nah, ayat 14, tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik janganlah engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Nah, menjadi seorang saudara bisa melakukan dengan secara sukarela. Firman Tuhan dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada Filemon, dikatakan, tanpa persetujuan aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik janganlah engkau lakukan seolah-olah dengan terpaksa. Nah, kalau kita punya sebagai sahabat, menjadi seorang saudara, pasti kita minta izin dulu. Tidak bisa, oh kamu sahabat saya, kamu saudara saya bisa semena-mena. Enggak. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik jangan engkau lakukan seolah-olah dengan terpaksa.
melainkan dengan sukarela. Itu menjadi seorang saudara. Kemudian di ayat yang ke-15, ya, ayat 15 dikatakan, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Firman Tuhan sudah menyatakan kepada kita, contoh dari Paulus dan Filemon dikatakan, mungkin karena itu dia dipisahkan. Nah, dipisahkan karena apa? Karena pelayanan, karena segala sesuatu kepadamu. Agar apa? Agar dapat menerima untuk selama-lamanya. Menjadi seorang saudara itu bisa menerima keadaan. Menjadi seorang saudara itu bisa menerima kekurangan. Di ayat yang ke-17, kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Nah, ini Rasul Paulus berpesan. Berapa banyak kita kalau mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Kita harus saling mengasihi. Kalau kita bisa menjadi kasih, maka kita bisa menerima mereka. Kemudian di ayat yang ke-18, ayat yang 18 dikatakan, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkannya semua itu kepadaku. Ya, tapi seringkali orang mengatakan, kok enak ya? Firman Tuhan mengatakan, ini yang dilakukan oleh Paulus. Kalau dia berhutang, tanggungkan kepada Paulus. Jadi kalau kita mempunyai segala sesuatu, mungkin saudara kita kekurangan, saudara kita mengalami musibah, atau saat ini banyak terjadi musibah ya pada saat-saat ini. Nah, kita itu harus menanggung semua. Ayat yang ke-19 dikatakan, dan aku Paulus menjamin dengan tulisan tanganku sendiri, aku akan membayarnya agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu daripadamu, karena engkau berhutang kepadaku, yaitu dirimu sendiri. Jadi kita tahu bahwa kalau ada teman kita yang merasa kesusahan, merasa sedih, merasa apa? Kita sebagai seorang sahabat, kita bisa melakukannya. Nah, apa yang harus dilakukan sebagai seorang sahabat yang penuh cinta? Nah, firman Tuhan sudah memberikan kepada kita sahabat. Sahabat dunia, sahabat manusia, suatu saat bisa hilang. Sahabat dengan manusia tidak selamanya bisa abadi. Kenapa? Kalau saya boleh katakan, mungkin kita bisa bersahabat, tetapi sampai seumur hidup. Kita yang punya sahabat, mungkin Tuhan panggil sahabat kita sudah kehilangan sahabat. Nah, sahabat yang sejati yang bagaimana? Kita mau lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Ya, dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu bersahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu meminta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, firman Tuhan sudah memberikan kepada kita. Firman Tuhan ini melalui Yesus Kristus bisa menjadi sahabat yang abadi. Dia mau, ya sekali lagi dikatakan ayat 12, karena inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Oke, pada akhir bulan ini, di bulan Februari ini, masihkah kita mempunyai kasih? Bukan hanya kita merayakan
pada bulan Februari ini dengan kasih saja, tetapi pada bulan-bulan yang akan datang, kita merasakan bahwa kita bisa memberikan kasih. Bahkan Kristus sendiri mengatakan, di sini dikatakan, ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat 14, perhatikan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Kita punya sahabat. Kalau kita mengalami kesedihan, ada sahabat yang hadir setiap saat dalam kehidupan kita. Mungkin kita lagi galau, sedih, punya masalah, datanglah sama sahabat. Sama seperti sahabat dunia, kalau sahabat kita sedih, kita pasti datang. Kalau kita sedih, pasti sahabat kita datang. Demikian juga Yesus. Yesus adalah sahabat yang sejati. Yesus mengatakan, kita disebut sahabat, bukan hamba. Sahabat akan diberitahukan dari Bapa. Tapi seorang hamba tidak mengetahui. Kalau Bapak Ibu kembali lagi baca firman Tuhan, dikatakan di sini di ayat yang ke-15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Percaya, aminkan ayat ini, pindahkan dalam kehidupan kita, bahwa seorang sahabat Yesus Kristus dalam kehidupan kita akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan memberikan pengajaran kepada kita. Seorang sahabat menaruh kasih seorang waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yesus datang untuk kehidupan kita, menjadi sahabat. Dia merela nyawanya untuk kita, supaya kita ini boleh menjadi sahabat-sahabat yang abadi, menjadi anak-anak Tuhan, dan menjadi saudara dalam Kristus. Puji nama Tuhan. Sekian firman Tuhan. Sebelum kita akhiri, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, karena Engkaulah sahabat kami, Engkaulah saudara kami Tuhan. Kami percaya kalau kami dalam keadaan apapun, Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini atau malam hari ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Bapa kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah dipuaskan melalui ibadah kami secara online ini Tuhan. Kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Kami sudah membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi setiap apa yang kami lakukan dalam ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pakai Tuhan pelayan-pelayan-Mu menjadi pelayan-pelayan yang Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri Tuhan, kami besok ada ibadah Tuhan, pada ibadah pagi dan sore Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja dalam setiap ibadah kami. Meskipun dalam streaming Tuhan, dimanapun kami berada, kami bisa merasakan puji-pujian. Kami boleh meninggikan nama-Mu Tuhan. Terlebih firman-Mu Tuhan, Engkau urapi. Hamba-hamba-Mu Tuhan yang Engkau persiapkan, Engkau berkati mereka, supaya boleh melayani Engkau dengan sungguh hati. Firman-Mu boleh menguatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami berpisah, kami memohon kepada-Mu Tuhan,
Engkau berkati kami semua Tuhan. Berkat Allah Bapa di dalam kerajaan surga, cinta kasih di dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang manis bersama Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya katakan amin. Terima kasih, kita akan ketemu lagi pada sesi akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.